Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Handoyo. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan materi etika dan hukum siber. Hukum merupakan sistem, aturan, atau norma yang diakui oleh suatu negara dan juga komunitas sebagai pengatur tindakan warganya ataupun anggota di suatu komunitas tersebut. Kemudian, hukum itu mempunyai beberapa fungsi. Secara umum itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengatur perilaku. Hukum menetapkan standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat sehingga membantu mencegah tindakan yang merugikan individu atau kelompok. Contohnya pelanggaran Undang-Undang ITE, seperti halnya mencemarkan nama baik ataupun menyebar berita hoax di media sosial. Nah, ketika seseorang menyebarkan berita hoax ataupun mencemarkan nama baik, maka di situ orang tersebut telah keluar dari aturan ataupun dari norma, maka orang tersebut pasti akan diberikan hukuman ataupun sanksi. Kemudian untuk menyelesaikan sengketa hukuman menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan di antara individu atau kelompok melalui pengadilan ataupun badan arbitrasi. Nah, jadi di situ ketika seseorang telah membuat kesalahan kepada orang lain, maka di situ hukum menjadi badan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut, menyelesaikan perselisihan antara orang yang satu ke orang yang dirugikan gitu. Nah, kemudian hukum juga berfungsi untuk menegakkan keadilan. Jadi di situ hukum ya untuk menegakkan keadilan kepada orang yang telah melanggar norma ataupun undang-undang. Contohnya orang tadi yang telah menyebarkan berita hoax ataupun mencemarkan nama orang lain, gitu ya, mencemarkan nama baik orang lain. Nah, di situ maka hukum mempunyai hak untuk melakukan keadilan kepada orang yang melanggar itu tadi. Kemudian hukum juga mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Perlindungan kepada korban. Korban dari pelaku yang telah mencemarkan nama baik orang tersebut gitu, ataupun menyebarkan berita hoax yang telah dirugikan itu tadi. Maka orang yang dirugikan itu akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Di situ korban dapat mengajukan atau melaporkan kepada badan hukum agar si pelaku itu mendapatkan hukuman yang setara ataupun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh negara karena merugikan masyarakat. Contohnya termasuk pembunuhan, pencurian. Kemudian hukum pidana juga berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hukum ini bisa untuk memidana seperti pencemaran nama baik, itu maka ada hukum pidananya sendiri gitu ya. Kemudian hukum perdata. Apa hukum perdata itu? Hukum perdata untuk mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu yang lainnya atau dengan badan hukum. Contohnya, kasus perdata meliputi perceraian, sengketa tanah, kemudian perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Dan juga ada hukum administrasi. Hukum administrasi itu untuk mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan administrasi negara. Hukum ini meliputi peraturan mengenai birokrasi, lisensi, dan juga regulasi pemerintahan. Hukum administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan administrasi publik dilakukan secara sah dan juga adil. Jadi tidak bisa untuk memperberat salah satu individu ataupun kelompok. Memang benar-benar harus sah dan juga adil sesuai dengan undang-undang ataupun norma-norma
yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada juga hukum internasional. Hukum internasional ini hukum antar negara-negara dan juga organisasi internasional. Contohnya termasuk perjanjian internasional, hukum perang, dan juga hak asasi manusia internasional. Contohnya perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya ketika dia merantau ke negeri orang, seperti itu. Kemudian hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antar negara dengan warga negara. Dan ini termasuk hak dan juga kewajiban negara, pemisahan kekuasaan dan juga supremasi konstitusi. Tujuan hukum tata negara adalah untuk memastikan bahwa pemerintah ini berfungsi sesuai dengan konstitusi dan hak-hak dasar warga negara dihormati. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum dagang. Nah, ini hukum dagang ini biasanya digunakan untuk seseorang yang mempunyai usaha gitu ya. Jadi hukum dagang ini mengatur aktivitas perdagangan dan juga bisnis, termasuk kantor dagang, perusahaan asuransi, dan juga kepailitan ya. Dan hukum dagang ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi dan perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki usaha tetapi usahanya tersebut tidak legal ataupun dia itu tidak mempunyai izin, dan usahanya itu dapat merugikan orang lain. Dan ketika dapat merugikan orang lain, pasti di situ ada yang dirugikan. Nah, di situ untuk melindungi konsumen-konsumen tersebut. Kemudian hukum lingkungan. Hukum lingkungan untuk mengatur perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan polusi, konservasi sumber daya alam, dan juga pengendalian limbah. Dan pasti kita tahu gitu bahwa ini juga sangat penting. Contohnya seperti di Jakarta kemarin, viral banget gitu ya, udaranya udah tercemar gitu, udah terkontaminasi dengan asap kendaraan dan sebagainya. Nah, di sini untuk menegakkan hukum-hukum tersebut supaya ditertibkan agar manusia ataupun orang-orang yang ada di kota tersebut bisa mendapatkan haknya dalam menghirup udara segar. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian privasi dunia maya. Privasi dunia maya atau privasi digital merujuk pada hak individu atau mengendalikan informasi pribadi mereka di internet dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak diakses atau digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin ataupun oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan di luar norma ataupun hukum. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Seperti pengumpulan data, penggunaan data, penyimpanan data, keamanan data, kemudian juga ada hak akses dan juga kontrol, kemudian kepatuhan hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan privasi. Di situ tidak boleh diakses orang lain tanpa izin seseorang yang memiliki data tersebut. Ketika ada orang yang memiliki data tersebut dan digunakan oleh orang lain tanpa izin, nah itu sudah termasuk ke pidana. Oke, yang selanjutnya dimensi privasi. Privasi dapat dipahami melalui berbagai dimensi yang mencakup aspek-aspek berbeda dari kehidupan individu. Dan ada beberapa contoh dimensi utama dari privasi tersebut. Yang pertama, privasi informasi. Mengacu pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, termasuk bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Contohnya, perlindungan data pribadi seperti nomor identifikasi, alamat, riwayat medis, dan juga informasi keuangan. Nah, seperti itu rawan dicuri ketika seseorang itu lengah, dan bagaimana untuk seseorang itu bisa mendapatkan keadilan ketika data-data tersebut diambil ataupun disalahgunakan oleh pihak ketiga ataupun orang yang menggunakan tanpa izinnya. Nah, kemudian privasi komunikasi melibatkan hak untuk berkomunikasi tanpa pengawasan atau gangguan oleh pihak-pihak ketiga.
termasuk hak atas kerahasiaan surat menyurat, panggilan telepon, dan juga komunikasi digital seperti email dan juga pesan instan. Nah, ini juga termasuk privasi. Maka ketika seseorang menyadap ataupun mencuri informasi, entah itu dari pesan kita ataupun mencuri informasi dari percakapan kita, itu juga sudah termasuk privasi komunikasi gitu ya. Kemudian privasi fisik mengacu pada hak untuk memiliki ruang pribadi yang bebas dari pengawasan atau gangguan fisik oleh orang lain. Kalau privasi fisik itu lebih ke apa ya, ke ruangan gitu, seperti privasi rumah gitu, seperti contohnya di kamar tidur, ruang kerja, atau kamar mandi gitu ya, itu sudah menjadi privasi orang yang memiliki rumah tersebut gitu ya. Nah, kemudian privasi lokasi menyangkut hak untuk menjaga informasi tentang lokasi fisik seseorang tetap privat dan tidak dilacak atau dipantau tanpa izin gitu. Karena kalau itu bisa dilacak oleh orang lain, itu berbahaya sekali gitu ya ketika disalahgunakan gitu. Kemudian privasi asosiasi mengacu pada hak untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain tanpa pengawasan atau gangguan. Contohnya nih, keanggotaan dalam kelompok atau organisasi tanpa pengungkapan kepada pihak luar. Nah, seperti itu. Kemudian privasi psikologis. Kalau privasi psikologis ini melibatkan hak untuk melindungi pikiran, perasaan, dan juga identitas pribadi dari inovasi ataupun eksploitasi ya. Contohnya gini, hak untuk tidak mengungkapkan informasi sensitif ataupun pribadi dalam survei ataupun wawancara. Ketika ada podcast ataupun perbincangan dari teman gitu ya, itu nggak boleh disebarin gitu. Apalagi itu termasuk ke hal yang sensitif, seperti contohnya kamarnya si A itu ternyata kurang bagus, ini itu berantakan dan sebagainya, itu tidak boleh disebarkan ke orang lain. Itu sudah termasuk privasi orang lain gitu ya. Kemudian privasi data mengacu pada hak untuk mengontrol data digital yang dihasilkan atau dikumpulkan tentang seseorang melalui penggunaan teknologi. Contohnya seperti perlindungan data penggunaan oleh perusahaan teknologi dan juga media sosial. Nah, jadi seperti itu ya yang disebut ataupun pengertian dari etika dan hukum siber. Etika ini perlu banget kita pahami, apalagi kita sudah memasuki ke era digital, ke era yang luar biasa banget seperti saat ini. Ketika kita lengah dikit, kita ceroboh dikit, itu kita sudah melanggar hukum ataupun merugikan orang lain. Nah, supaya kita tidak melanggar hukum ataupun merugikan orang lain, maka kita harus tahu yang namanya etika dan hukum siber. Hukumnya apa ketika seseorang itu membuat pelanggaran di media sosial ataupun di elektronik seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari tugas saya tentang etika dan hukum siber. Bila ada salah kata atau kekurangan penjelasan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.